Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yataduddalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian online PC Persis Bale Endah. Terlebih dahulu saya haturkan doa tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan yang tertunda dalam tafsir ringkas, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada ayat ketiga sampai dengan ayat kelima dalam surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa di awal ayat pertama dan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang status atau posisi keberadaan Al-Quran untuk manusia, yaitu Allah meringkas dengan ungkapan bahwa Al-Quran itu hudan, petunjuk. Maka tentu saja mengingat Al-Quran sebagai hudan yang Allah peruntukkan bagi manusia di mana saja dia berada, siapa saja orangnya, dan kapanpun dia hidup, maka Al-Quran akan menjadi hudan. Hanya tentu saja persoalannya nanti, keberadaan Al-Quran sebagai hudan ini akan menimbulkan sikap yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Sebab belum tentu sesuatu yang baik dan benar disikapi oleh seseorang itu sebagaimana seharusnya, karena nanti akan kembali lagi kepada pribadi masing-masing, mau atau tidak menggunakan hal itu sebagai petunjuk bagi dirinya. Namun demikian, tentu saja tidak merubah keberadaan Al-Quran sebagai hudan, sebagaimana yang diungkapkan pada pertemuan yang lalu, di mana Al-Quran sebagai hudan itu tidak berubah fungsinya dan sifatnya atau keberadaannya bagi orang-orang yang tidak mau menerima. Seperti yang diungkapkan, asyamsu syamsun, matahari tetap matahari sekalipun tidak terlihat oleh orang yang buta, tidak kemudian berubah dalam arti matahari menjadi gelap bagi orang yang buta. Bukan salah mataharinya, tapi keberadaan alat penunjangnya untuk melihat matahari itu terang itu tidak ada pada dirinya. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Allah menggambarkan ada 3 karakter atau sikap manusia yang mensikapi keberadaan Al-Quran sebagai hudan. Pada awalnya hanya 2, yaitu ketika periode Makkah. Pada saat Rasulullah berada di Mekah
dengan para sahabatnya pada awal-awal Islam diturunkan, sikapnya hanya dua. Satu yang menerima, dua yang menolak. Yang menerima itulah yang kemudian disebut alladzina yu'minuna atau alladzina amanu. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang yang kafir. Hanya itu saja. Baru ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, muncul kelompok yang ketiga yang disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan munafik. Jadi orang munafik itu muncul ketika Rasulullah sudah di Madinah. Ketika di Mekah hanya dua. Kalau tidak kafir, muslim. Sehingga Rasul mudah menentukan langkah dan sikap ketika berhadapan dengan mereka, berbeda dengan ketika berada di Madinah. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan sikap orang-orang terhadap Al-Quran dalam arti penerimaan mereka, maka Allah meringkas terlebih dahulu dalam surat Al-Baqarah ini dengan mengutarakan atau mengungkapkan dalam 20 ayat di awal surat Al-Baqarah, dan paling panjang nanti Allah akan menjelaskan tentang keberadaan orang-orang munafik karena mereka sulit dilacak, susah dipisahkan, susah dibuktikan, tapi keberadaannya justru membahayakan. Makanya nanti ketika membahas tentang orang yang menerima, cukup dengan 5 ayat. Ketika menjelaskan tentang orang yang menolak, bahkan cukup hanya dengan 2 ayat. Tapi ketika menerangkan tentang orang yang munafik, Allah sampai menjelaskan itu dengan jumlah ayat hingga 13 ayat. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan yang pertama atau kelompok yang pertama yang mensikapi Al-Quran sebagai hudan, itu adalah orang-orang yang nanti disebut dengan orang yang mukminun, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang-orang yang mereka menerima itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnakum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada juga yang mengatakan ini adalah ciri-ciri orang yang muttaqin, orang yang takwa, yang juga mereka menerima Al-Quran sebagai hudan. Pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan bahwa orang-orang yang mereka termasuk golongan yang muttaqin itu, yang mukminun itu, yang menerima Al-Quran sebagai hudan, itu mempunyai ciri-cirinya. Yang mana? Yang pertama, yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak nampak oleh mata, tidak teraba oleh alat deria, tapi yakin adanya berdasarkan dalil dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga mereka yang yuqimunas salata, mendirikan salat, wa mimma razaqnakum yunfiqun, dan mereka orang yang menafkahkan sebahagian rezeki
yang kami anugerahkan kepada mereka, firman Allah. Kemudian disambung lagi, mereka adalah orang-orang yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yang beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada engkau Muhammad, dan juga yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kau, yang dimaksud adalah Al-Quran, kepada Taurat, kepada Injil, kepada Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian wabil akhirati hum yuqinun, mereka juga meyakini tentang keberadaan hari akhir. Itu orang-orang yang mukminun. Nah, pada ayat ini Allah mengulang ungkapan bahwa orang-orang yang muttaqin itu adalah yang alladzina yu'minuna, orang-orang yang mereka beriman. Maka muncul pertanyaan, apa yang disebut dengan al-imanu itu? Yang disebut dengan al-imanu secara bahasa itu bermakna at-tasdiq, membenarkan. Juga disebutkan yaitu at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hatinya, itu secara bahasa. Wa fi syar'i, sedangkan menurut syariat yang disebut dengan al-imanu itu adalah tidak hanya membenarkan, tapi juga ada nilai lebihnya. Apa? Al-i'tiqadu bil qalbi, yaitu meyakini apa yang dia percaya, dia yakini sebagai satu keyakinan, sebagai satu pegangan, sebagai satu akidah dalam hatinya. Ditunjang wabil lisan wa iqrarum bil lisan, mengikrarkan, melafadzkan, menyebutkan, mengungkapkan dengan lisannya. Dan juga wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Itu yang diungkapkan dalam pernyataan pengertian yang disebut dengan al-iman. Artinya al-imanu itu yang pokok adalah at-tasdiq, membenarkan bil qalbi. Namun yang disebut dengan al-imanu itu tidak cukup hanya meyakini dalam hatinya. Kenapa? Sebab harus ditunjang dengan unsur yang lainnya untuk menjadi iman yang sempurna. Tidak hanya cukup dengan hatinya saja, tapi harus juga ditunjang dengan lisannya, harus juga diwujudkan dengan anggota badannya, sehingga ada keserasian, ada keselarasan, kesamaan antara yang diyakini dalam hatinya, diungkapkan dalam ucapannya, juga diselaraskan dalam bentuk amalnya. Makanya nanti kita akan banyak menemukan orang yang sudah membenarkan dengan hatinya, tapi lisan dan amalnya ternyata tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tetap dia itu mukminun, sebagai orang yang beriman, muslimun sebagai orang Islam, akan tetapi keimanannya, keislamannya tidak sempurna. Makanya akan dapat nanti kita temukan dalam berbagai ungkapan dalam Quran, terutama dalam sunnah Rasulullah, sering ditemukan ungkapan la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Kalau sepintas kita melihat ungkapan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, artinya kafir. Tapi ternyata yang dimaksud adalah bukan kafir. La yu'minu dalam ungkapan itu adalah tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Kenapa? Karena tiga unsur yang tadi tidak serasi. Hatinya, lisannya, anggota badannya, atau amalnya.
itu berbeda-beda. Makanya di dalam kitab At-Ta'rifat halaman yang ke-60 dinyatakan waqila man syahida wa amila walam ya'taqid bahwa munafiqun. Barang siapa yang bersaksi dalam arti membenarkan, kemudian dia beramal, tapi apa yang dia benarkan melalui lisannya, melalui amalnya, lam ya'taqid, itu semua merupakan sesuatu yang dia tidak yakini hakikatnya, maka bahwa munafikun, dia itu disebut munafik. Artinya hatinya mendustakan, tapi lisan dan amalnya seolah-olah membenarkan. Kita akan sulit untuk melihat hati seseorang. Kenapa? Karena urusan hati adalah urusan antara pribadinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seringkali diungkapkan bahwa apa yang diwujudkan itu adalah merupakan gambaran hati seseorang, tapi bagi orang munafik tidak demikian. Makanya untuk mewujudkan satu amal, mengucapkan satu lisan yang tidak sesuai dengan hatinya bukan sesuatu yang mudah. Harus terbiasa. Makanya orang-orang munafik itu mereka sudah terbiasa demikian. Maka kalaulah sudah terbiasa, di dalam salah satu riwayat Rasul menyatakan kalau orang sudah biasa berdusta, dalam arti antara lisan, amal dan hatinya tidak seiring, yang dia lakukan, yang dia ucapkan bukan dasarnya keyakinan, maka orang-orang yang seperti itu disebut dengan sebutan kata Rasulullah kazzaban, yaitu tukang dusta. Kalau sudah tukang itu kan sudah pekerjaan. Kalau sudah pekerjaan artinya dia melakukan hal itu merupakan belahan jiwanya. Sehingga orang-orang yang demikian akan dengan mudah dan gampang melakukan dusta tanpa sedikit pun tanpa terlihat bahwa dia tengah berdusta. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Raut mukanya tidak nampak bahwa dia berdusta, ucapannya, amalnya meyakinkan orang. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu panjang nanti menjelaskan tentang orang munafik, berbeda dengan menjelaskan orang mukmin dan orang kafir. Kenapa? Karena mereka orang yang man syahida wa amila, tapi walam ya'taqid, mereka itu tidak meyakini, tidak membenarkan apa yang diamalkan. Kenapa? Karena adanya kepentingan, adanya keinginan nafsunya untuk mengejar sesuatu, dan biasanya terkait dengan urusan dunia, urusan materi, urusan jabatan atau tahta atau kedudukan. Itu orang-orang munafik. Kemudian di dalam At-Ta'rifat halaman 60 juga disertakan walam ya'mal wa taqoda, barang siapa yang dia bersaksi dan meyakini, artinya membenarkan Allah, membenarkan Rasul, meyakini Allah, meyakini Rasul sebagai Tuhan dan nabinya, akan tetapi dia tidak mengamalkan, maka bahwa fasiqun, dia itu disebut dengan orang yang fasik. Ini bahasa Al-Quran. Jadi orang fasik itu bisa juga dikatakan orang yang tahu aturan tapi dia tetap melanggar. Dia meyakini itu adalah kesalahan, kekeliruan, tapi tetap dia lakukan, itu orang yang fasik. Istilahnya sama dengan istilah yang digunakan sebutannya itu. Fasik itu asalnya dari kata fuaisikoh. Fuaisikoh itu artinya tikus. Tikus itu kan tahu ada tempat pintu untuk masuk, tahu sebetulnya kemana harus masuk, tapi tikus itu tetap dia membuat lubang di sebelah pintu untuk dia keluar masuk. Artinya
orang-orang yang fasik itu berperilaku seperti tikus. Dia tahu aturannya, dia tahu ketentuannya, tapi tetap dia langgar aturan itu. Makanya tidak heran kalau kemudian suka ada istilah tikus-tikus berdasi. Orang-orang yang tahu aturan, punya kedudukan, dia paham aturan, tapi tetap dia melanggar. Itulah orang yang fasik. Kemudian juga yang ketiga yang dinyatakan dalam at-ta'rifat, yaitu waman akhalla bisyahadah. Kalau yang ini, barang siapa yang dia menanggalkan kesaksiannya, artinya hatinya sudah mendustakan, dia sudah membohongkan tentang keberadaan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sebagai hudan dalam kehidupan, maka yang seperti inilah yang disebut bahwa kafirun, dia itu orang yang kafir. Nah, oleh karenanya bergeser saja salah satu dari tiga unsur yang tadi, apa? Hati, lisan, anggota badan, maka akan berubah sebutan. Ada orang yang hatinya yakin tapi amalnya berbeda, fasik disebutnya. Ada orang yang amalnya benar tapi hatinya mendustakan karena ada kepentingan, munafik disebutnya. Dan ketika keyakinannya sudah hilang, tidak tertanam mengenai kebenaran Al-Quran sebagai hudan, maka yang seperti itu disebutnya kafir. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan iman yang sempurna itu adalah manakala hati, lisan, dan anggota badan itu sejalan. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang beriman. Artinya nanti sebagaimana diungkapkan pada ayatnya, orang yang muttaqin itu, yang dalam kata lain mukminun atau muslimun, dia itu adalah membenarkan, meyakini tentang hal-hal yang gaib, tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka. Itu dia yakini kebenarannya, dia akui. Tapi tentu saja orang yang meyakini dan membenarkan tentang hal itu, amalnya belum tentu sejalan. Kenapa? Unsur-unsur yang tadi yang telah disebutkan akan mempengaruhi, sehingga tidak ada kesepahaman antara hati, lisan, dan anggota badan. Kemudian juga yuqimunas shalah, mendirikan salat. Artinya orang-orang yang mukminun, yang hakiki, dia tidak akan pernah meninggalkan salatnya. Tidak hanya melakukan, tidak hanya mengerjakan, tapi dia mendirikan dalam arti memelihara dan menjaga nilai-nilai salat. Wa mimma razaqnakum yunfiqun, dan apa-apa yang Allah rizkikan dia berupaya untuk menginfakkan dalam kondisi baik leluasa ataupun dalam keadaan sempit. Itu ciri-ciri orang yang muttaqin, orang-orang yang mukminin atau yang muslimin yang hakiki. Kemudian juga hadirin ikhwatu iman, jamaah yang dimuliakan Allah, selain itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pula bahwa orang-orang yang mereka termasuk kelompok muttaqin karena menggunakan Al-Quran sebagai hudan, mereka juga mengimani bukan hanya yang tadi disebutkan, tapi mengimani bima unzila ilaika, yaitu kepada apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad. Apa? Imam Al-Maraghi menjelaskan yang dimaksud dengan bima unzila ilaika adalah huwal Quran, dia itu Al-Quran, alladzi yutla, yang dibacakan oleh Jibril, dan juga alladzi wal wahyu alladzi la yutla,
yaitu wahyu yang tidak dibacakan, maksudnya adalah as-sunnah. Artinya kedua-duanya, baik Quran ataupun sunnah Rasulullah, kedua-duanya wahyu dari Allah. Hanya bedanya kalau Quran dibacakan lafadznya, kalimatnya seperti yang tertuang dalam Al-Quran sekarang, sedangkan yang disebut dengan sunnah dalam penyampaiannya menggunakan bahasa Rasul dengan mengikuti arahan tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Maraghi, wa huwa ma bayyanakun nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'dadir rakaati fis shalah wa maqadiriz zakah wa hududil jinayat. Di antaranya adalah tentang jumlah rakaat dalam salat, ukuran atau takaran zakat, dan juga tentang hukum pidana yang itu la yutla, yang tidak dibacakan penjabarannya oleh Rasulullah, tapi intinya tetap itu adalah yutla, telah dibacakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, oleh karenanya kenapa kita diwajibkan untuk menjadikan dua unsur yang ini, Quran dan sunnah, sebagai patokan? Karena dua-duanya sama-sama adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berbeda dalam bentuknya. Kemudian juga dinyatakan bahwa bukan hanya bima unzila ilaika, tapi yang unzila min qablik, yang juga diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu. Yang mana? Taurat, Zabur, dan Injil. Yang itu semua adalah merupakan wahyu dari Allah untuk para nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang isi dari Al-Jabur, Taurat, dan Injil sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dinyatakan dalam salah satu riwayat Imam Al-Bukhari yang bersumber dari sahabat Abi Musa, Rasul pernah menyatakan salasatun lakum ajrani, ada 3 macam manusia yang akan mendapat 2 pahala. Yang mana? Rajulun min ahlil kitab amanna binabiyyihi wa amanna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang ahli kitab yang iman kepada nabinya Nabi Isa dan juga dengan kitab Injilnya, serta dia iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kita akan jumpa ayat yang menjelaskan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, Sabi'in, dan juga orang-orang Muslim dia akan masuk surga. Tapi seperti apa redaksi dan penjelasannya, tentu ini tidak seperti yang diungkapkan secara zahiriyah, karena ada maksud dan ungkapan yang lainnya yang perlu untuk dijabarkan. Kemudian yang terakhir adalah wabil akhirati hum yuqinun, mereka terhadap hari akhir itu yakin bahwa itu benar adanya dan akan dialami oleh setiap makhluk Allah yang hidup. Maka orang-orang yang seperti inilah yang dinyatakan oleh Allah di akhir ayatnya dengan ungkapan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah, yaitu orang yang ada pada hidayat Tuhan mereka, dan mereka itu orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena mereka menggunakan Al-Quran sebagai pedoman dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan, sehingga kelak di hari akhir mereka menjadi orang-orang yang muflihun, yang hakiki, yang berbahagia, yang sebenarnya bukan kebahagiaan yang sementara seperti yang dialami dalam kehidupan di dunia. Itu barangkali ringkas tafsir yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah kita sambung kembali
di ayat-ayat selanjutnya masih dalam surat Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.